Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertemuan data mining sudah masuk ke dalam pertemuan ke-13. Di dalam pertemuan ke-13 ini kita akan mempelajari mengenai imbalance class problem. Perlu saudara ketahui, tunggu ya. Kita stop dulu. Kita share screen yang ini. Oke. Jadi saya sedang mengambil ensiklopedia pada machine learning dari Springer Link. Penjelasan mengenai class imbalance problem yang ditulis oleh Charles. Di sini dikatakan data merupakan solve the class imbalance problem ketika class distribution-nya memiliki highly imbalance, tidak balance ya. Karena di dalam klasifikasi itu mungkin di sini memiliki predictive low akurasi pada kelas yang sifatnya tidak frekuent. Di sini dikatakan cost sensitive learning adalah pendekatan yang umum untuk menyelesaikan problem ini. Jadi imbalance class ini dataset terjadi pada banyak real world application di mana the class distribution-nya memiliki imbalance yang tinggi. Untuk dua kelas kasusnya di sini tanpa loss of generality, satu diasumsikan bahwa memiliki minority or rare class untuk positif kelasnya dan majority class kebanyakannya labelnya itu memiliki negatif kelas. Nah, sering minority class ini very infrequent. Contohnya di sini 1% pada dataset. Jika kita akan mengaplikasikan banyak tradisional classifier, contohnya di sini adalah cost sensitive learning, pada dataset mereka peneliti harus memprediksinya seluruh dari majority class yang sifatnya tadi negatif. Nah, ini sering terjadi berdasar pada permasalahan di learning pembelajaran dari high imbalance dataset. Nah, ini yang akan kita coba untuk kita bahas, kita angkat pada pertemuan ke-13 data mining. Saya ingatkan sekali lagi untuk mahasiswa untuk selalu bisa aktif pada setiap diskusi teori. Karena di sana keaktifan saudara tidak hanya kehadiran pada SIMA, tetapi juga pada menjawab pertanyaan pada diskusi teori setiap pertemuan. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan mengenai class imbalance problem. Lots of classification problem. Nah, ini ya, tadi sudah dijelaskan, memiliki banyak classification problem pada classes RSQ. Di sini banyak record atau data dari satu kelas dan bisa lebih. Contohnya di sini adalah mengenai credit card fraud, penolakan pembuatan kartu kredit, intrusion detection, defective product in manufacturing assembly line. Nah, ini COVID-19 test result on a random sample. Nah, key challenge-nya adalah di sini adalah evaluasi pengukuran seperti akurasi yang tidak suit for imbalance class. Nah, di sini tadi sudah dicontohkan ya, bagaimana
solusinya yaitu menggunakan cost sensitive learning untuk pendekatan menyelesaikan permasalahan dari imbalance problem. Nah, ini kalau di dalam slide kita, contohnya untuk penyelesaiannya adalah confusion metric. Confusion metric di sini terdiri dari actual class dan predicted class. Actual class berarti itu adalah data trainingnya. Data trainingnya yang akan kita buat model. Testing class, testing data nanti digunakan untuk memprediksi kelasnya. Nah, di sini ada true positive. Nah, ini ya yang A. False negatif ini yang B. False positif ini yang C, dan true negatif. Nah, true negatif. Jadi pembagiannya ini dataset tersebut dibagi menjadi dua ya, training data dan test data yang nanti dimasukkan ke dalam actual class dan predicted class. Bagaimana menghitung akurasi? Kebanyakan menggunakan metrik. Nah, kebanyakan ya. Akurasi dihitung dengan rumus A plus D, yaitu A plus D. Ya, ini ya. True positif, true negatif, dibagi semua kelas yang ada. Sehingga muncul di situ adanya akurasi, nilai akurasinya. Nah, itu cara menghitung akurasi tersebut. True positif dan true negatif ditambah dibagi keseluruhan. Problem pada akurasi berdasarkan dua kelas problem. Ini contohnya adalah contoh ya ini ya. Kita mendapatkan data 995 dengan kelas no example. Kelas yes example dapat 10. Jika pada model prediksi keseluruhannya memiliki label atau kelas no, akurasinya adalah 990 dibagi 1000 sama dengan 99%. Nah, ini prediktif untuk kelas no. Pada predicted ini misleading because this trivial model doesn't detect any class. Nah, ini dikatakan tidak menghitung any class yes example tersebut. Nah, jadi di sini malah yang dihitung adalah kelas no yang memiliki nilai 990. Detecting the rare class is usually more interesting. Contohnya adalah fraud, intrusion, dan defect. Nah, itu bisa dilihat di situ ya. Jadi kelas yes-nya true positifnya dia tidak ada 0 ya. True positifnya itu yang kelas yes tersebut yang jumlahnya 10 karena dia di sini apa di sini berarti? False negatif. Di sini false negatif. Padahal rumusnya adalah true positif ditambah true negatif. Which model is better? Mana yang lebih baik? Akurasi 99% atau 50%? Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau berdasarkan rumus, kita mengambil yang seperti ini. Modelnya. Nah, jadi makanya kalau membuat sebuah model, memang kita harus ukur seperti ini ya. Apakah model itu benar-benar bagus atau tidak? Nah, salah satu metodenya adalah menggunakan confusion metric tersebut. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, itu. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, lalu alternatif measure-nya, predicted class, actual class. Di sini ada presisi, recall, dan F measure. Presisi seberapa presisi prediksinya? Berapa banyak recall dari data tersebut? Terus pengukuran F. Nah, ini dikatakan presisi memiliki rumus A dibagi A plus C. Nah, itu ya. Ini kolomnya nih. Jangan sampai lupa. Recall-nya untuk R, A dibagi A plus B. Nah, tapi F measure ini perlu adanya nilai recall 2RP dan presisi. Nah, jika tidak ada berarti 2A dibagi 2A plus B plus C.
true positifnya berapa banyak kita kalikan 2. Nah, itu untuk mengukur F measure. Oke, kita ambil penjelasan mengenai F measure tadi. Apa itu? Ada F measure. Apa itu, Pak? Nah, precision quantifier adalah number positive class prediction yang actually belong to positive class. Jadi dia menghitung number positive class prediction-nya. Untuk recall quantitative, ini adalah number positive class prediction made out of all positive example. Jadi dia memprediksi positive class-nya berdasarkan dari keluaran all positive example in the dataset. Untuk F measure ini adalah menyediakan a single score, sebuah nilai yang merupakan keseimbangan di antara concern of precision dan recall number. Nah, jadi harusnya dia membalance antara untuk presisi dan recall number. Nah, itu adalah penjelasan mengenai precision. Nah, ini ada precision for imbalance classification, binary classification itu berbeda. Itu penjelasan untuk precision, presisi, recall, dan F measure. Recall 0,8 dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Sehingga bisa dikatakan paling besar nilainya mendekati 1 berarti memiliki presisi yang baik, recall yang baik, ataupun F measure yang baik. Seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Oke, kita masuk ke slide tadi. Sebentar ya. Imbalance class. Oh, ini tadi mana? Nah, ini contohnya terdapat data true positif. Nah, ini 10, false negatif, ini 0, true false positif, dan false negatif. Ini ya, 10, presisinya dibagi 10/10. Nah, tadi ya rumusnya A dibagi A plus C. Nah, ini yang ini presisi. Kalau recall, A dibagi A plus B. Ada ininya. Dia harus menambahkan ini, false negatifnya. True positif, false negatif, false positif, true negatif. Nah, itu ya. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Juga sama, untuk menghitung presisi recall measure. Sehingga akurasinya ini berbeda ya. Nah, lalu seperti ini bagaimana? Which of the classifier is better? Nah, kalau di sini ditanyakan mana yang lebih baik di sini. Otomatis yang 0,8 ini ya. 0,8 nih. Presisinya. Presisinya bagus 0,8. Kalau di sini 0,04 nih. Nah, 0,04 nih. Kita cari presisi yang bagus, F measure-nya juga mendekati 1. Nah, ini negatif atau apa ini? Negatif mungkin ini.
Seharusnya nggak ada ini tanda seperti ini ya. Nah, pengukuran untuk classification performance. Jadi setelah kita lihat pengukurannya, kita lihat performance-nya. Di sini ada akurasi, error rate, precision, recall, specificity. Untuk di sini true negatif rata-rata, false positif rata-rata, false negatif rata-rata. Nah itu power di sini adalah sensitivity. Ya. Alpha di sini adalah probabilitas yang mana kita mendapatkan reject null hipotesa ketika kita memiliki nilai true. This is a type error or false positive. Nah, beta di situ probability that we accept that the null hypothesis when it is false. Ini dikatakan false negatif. Alpha dan betanya. Ini ya. Ini alpha, ini beta. False positif rata-ratanya berapa, false negatif rata-ratanya berapa. Untuk mendapatkan hipotesanya tersebut. Nah, ini contoh-contoh tadi ya. Untuk mana ini? TPR, apa itu TPR? TPR. True positif rata-rata. False positif rata-rata. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. TPR atau recall, di situ ada nilai baru tersebut. Nah, lalu mengenai receiver operating characteristic. Kalau tadi ada confusion matrix, sekarang receiver operating characteristic. Di sini adalah pendekatan secara grafikal untuk mendisplay di antara detection rata-rata dan false alarm rata-rata. Pengembangan ROC ini pada tahun 1950 untuk sinyal detection teori untuk menganalisis sinyal yang terdapat gangguan atau noisy sinyal. ROC curve di sini merupakan plot TPR again FPR, true positif rata-rata, false positif rata-rata. Performance-nya pada model ini merepresentasikan poin nilai dari ROC curve tersebut. Nah, ini ya. Kalau TPR-nya 0, FPR-nya 0, declare everything to be negative class. Kalau TPR-nya 1, FPR-nya 1, declare everything to be positive class. Nah, yang ideal adalah TPR-nya nilai 1 dan false positif rata-ratanya adalah 0. Ini adalah sumbu true positif dan ini adalah sumbu false positif. Itu ya bisa saudara lihat ya. Kalau diagonal line di sini adalah random guessing, penebakan secara random. Below diagonal line adalah prediction yang merupakan kebalikan pada true class. Untuk mendapatkan draw ROC curve, classifier must produce continuous value. Outputnya harus bersifat continuous value. Output biasanya adalah rank test record, yaitu tes ya, output. From the most likely positive class record to the least likely positive class record. Dengan menggunakan different threshold, threshold itu adalah nilai yang kita tentukan, nilai ambang batasnya. On this value, we can create different variasi of the classifier dengan TPR dan FPR trade-off. Many classifier dihasilkan only discrete output. Nah, ini contohnya adalah class predicted. Bagaimana kita mendapatkan continuous value output? Nah, ini menggunakan algoritma atau teknik decision tree, rule-based classifier, neural network, dan lain sebagainya. Itu adalah mendapatkan continuous value output. Example-nya di sini, nilai continuous-nya. Nah, itu bisa saudara lihat di situ. Yang mana? Yang mana? Nah, ini nih, yang ini. Nilai tanda positif ini berapa ini? Nah, seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Nah, ini adalah gambaran yang lainnya. Training set, ini kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas 1, 2, 3. Ini adalah banyak kelas yang tidak termasuk ke dalam kelas-kelas tersebut. Nah, banyak sekali tuh.
Ada 4 kelas, mohon maaf ya di sini. Yang lainnya yang positif itu kelas yang tidak dikelompokkan itu. Ada 4 kelas ini, luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa menyusun ROC curve? Yang pertama, gunakan classifier that produce continuous value score for each instance. Ada kebanyakan ya, kebanyakan itu instance to be in the positive class, the higher the score. Nah, dia memiliki higher score. Sort, kita sorting instance ini ya, datanya tersebut. Oh, in decreasing order according to the score. Jadi yang paling rendah dulu ya. Kita sorting, apply a threshold, kita apply-kan nilainya, kita tentukan sendiri nih threshold at its unique value on the score. Kita hitung setiap number true positif, false positif, true negatif, false negatif untuk masing-masing threshold, kita ukur TPR-nya dan FR-nya berapa. Itu adalah cara untuk mengkonstruk bagaimana menyusun ROC curve. Nah, ini seperti itu. Penggunaan ROC untuk model komparasi, tidak ada model yang konsisten performanya pada yang lainnya. M1 is better for small FPR, M2 is better for large FPR. Nah, di sini tidak ada ideal model konsisten outperform the other. Kesimpulannya, many measure pengukurannya yang ada, tetapi tidak ada salah satu dari kesemuanya maybe ideal in all situation. Random classifier dapat memiliki high value for many of these measure. TPR, FPR menyediakan pentingnya informasi, tetapi mungkin tidak bisa dikorbankan melalui data tersebut in many practical scenario. Given two classifier, memberikan dua classifier, sometimes you can tell that one of them is strictly better than the other. Nah, ini jadi memang tidak ada yang ideal untuk many situation ya. With classifier is better. Nah, ini tadi. Ini tadi memang contohnya tidak ada yang ideal. Dengan memodify the distribution data training, kita akan show that rare class, kelas yang jarang mungkin adalah well represent in training set. Undersample adalah the majority class dan oversample merupakan rare class, kelas yang mungkin jarang ya. Nah, setelah ini ya, saya kepingin saudara mendapatkan informasi di Google Scholar. Tadi di penjelasan saya sebelumnya terdapat adanya salah satu solusi ya. Salah satu solusi untuk menyelesaikan imbalance class problem, yaitu adalah cost sensitive learning. Nah, silahkan mencari tahu apa itu cost sensitive learning. Bagaimana penerapannya dan bagaimana langkah-langkahnya. Silahkan membuat new diskusi untuk diskusi teori yang sudah nanti saya buat ya. Saya akan buat diskusi teori 13, silahkan nanti buat new discussion untuk menjawab. Seperti biasa, berikan subjeknya nama dan name, lalu jawabannya disertai daftar pustakanya. Dapat referensinya dapat dari mana. Jelaskan cost sensitive learning dan bagaimana tahapan untuk menyelesaikannya. Itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Kita ketemu di diskusi teori. Tolong bisa aktif dan bisa menjawab dengan baik setiap pertemuan di dalam diskusi teori setelah video diselenggarakan. Video perkuliahan diselenggarakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.